Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini saya akan men-sharingkan tentang sesuatu hal yang sangat menarik seperti biasa, dan saya yakin teman-teman eh, sudah pernah mendengar tentang hal seperti ini. Ya, kalau teman-teman sudah rajin nonton video saya atau sudah belajar spiritual, itu pasti sudah sering mendengar pertanyaan seperti ini. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Ya, mungkinkah kita bisa merasa eh, tercukupi, terpuaskan melalui dunia luar? Ya, bahasa Inggrisnya disebut dengan fulfillment. Apa bahasa Indonesia ya? Fulfillment itu pemenuhan, tercukupi. Ya, mungkinkah kamu merasa kalau bahasanya fulfilled? Ya, gini ya. Mungkinkah kamu bisa tercukupi, terpenuhi? Ya, contoh, maksudnya bagaimana? Gini, kalau misalkan sekarang saya ada di sini, ya, lalu kemudian saya menginginkan sesuatu, ya, saya ini Irwan 1,0, ya, lalu kemudian saya menjadi versi 1,1, ya, saya kepingin misalkan, oke, apapun lah, paling gampang uang lah ya, paling gampang, keinginan paling gampang itu uang. Misalkan, oh, saya ingin punya income 100.000 US dollar per bulan, misalkan, ya. Nah, kalau saya ngomong kepingin, berarti kan saya masih ada di sini. Saya kepingin punya income 100.000 US dollar per bulan. Ya, oke. Pahami ya? Berarti 100.000 per bulan belum ada dong. Ya, berarti saya masih ada di sini kan. Ya, saya kepingin. Berarti saya kepingin menuju ke titik Irwan 1,0 versinya. Ini versinya. Nggak mungkin, logika sederhana adalah tidak mungkin kalau saya ingin mencapai sesuatu, saya tetap mempertahankan menjadi Irwan 1,0. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini tidak ada namanya 100.000 itu nggak ada. Saya kepingin karena tidak ada. Karena itu harus ada perubahan. Betul ya? Logika dari manifestasi secara sederhana. Supaya ini bisa terjadi, maka harus ada perubahan. Saya nggak bisa stay sebagai Irwan 1,0. Nggak bisa. Saya harus berubah versi supaya saya bisa layak mendapatkan 100.000 per bulan, di mana ini adalah goal saya. Sampai sini dulu, masuk akal nggak? Oke, ini matematikanya manifestasi, logika sederhananya. Oke, nah bukan itu poinnya. Poinnya adalah seperti ini. Tadi kan kita fokus ke kata fulfill. Artinya apa? Kalau misalkan entah bagaimana, entah ceritanya seperti apa, misalkan tiba-tiba saya bisa mencapai ke titik ini, maka ini seperti dream come true. Seperti saya fulfilled, ya, fulfill, sudah terpenuhi. Terpenuhi, mungkin lebih tepatnya ya. Terpenuhi. Oke, karena tadinya saya kepingin mendapatkan 100.000 per bulan, sekarang sudah terpenuhi. Ya, sekarang sudah tercapai. Tercapai mungkin ya. Fulfill. Yes. Happy dong? Happy ya? Oke. Pertanyaan saya sederhana sekarang adalah seperti ini. Kalau kita ngomong spiritual ya. Apa mungkin saya bisa terpenuhi karena faktor di eksternal? Yes. Jawabannya adalah yes. Betul. Saya mungkin terpenuhi dalam faktor yang eksternal. Bisa, seperti tadi. Ya, saya kepingin A, akhirnya saya mendapatkan A. Yes, bisa. A, B, C, D, E, ini semuanya ada di eksternal. Ya, saya tambah kaya, punya mobil, punya properti, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya penghasilan yang banyak, nggak usah bekerja, passive income, itu semuanya adalah eksternal. Oke, kenapa saya menginginkan eksternal ini? Karena saya berpikir saya akan menjadi bahagia begitu ini bisa terpenuhi. Ups. Sampai sini bisa diikutin nggak? Fulfilled. Oke, pertanyaan lagi ya. Apa mungkin saya akan selalu bisa terpenuhi dengan kondisi eksternal? Jawabannya adalah sulit. Kenapa? Karena begitu saya dapatkan A, ya ini eksternal ya, A, B, C, D, F, G semua eksternal, maka saya kepengen ada lagi B, sehingga saya tidak lagi merasa fulfill. Sehingga fulfill yang tadinya terpenuhi akhirnya hilang. Bahagia yang tadinya
terpenuhi, happy, hilang. Kenapa? Because I want more. Karena di dalam dunia eksternal itu selalu ada more, and more. Ya, nanti begitu dapat B, oke, saya senang, fulfill di sini ya, fulfill. Oke, dapat B, fulfill, yes, happy. Lalu kemudian setelah saya dapat B, saya akan selalu dapat, saya kepingin lagi, wah, iya betul, saya merasa fulfill sih. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kok rasanya hambar ya? Kok rasanya saya kurang tantangan? Saya mau dapatkan yang C, supaya saya bisa fulfill. Momen ketika saya kepingin C, maka fulfill saya hilang. Maka saya menjadi tidak abundance lagi. Maka sekarang saya jadi kekurangan lagi. Saya butuh barang lain lagi. Ketika dapat C, kepingin dapat D. Ketika dapat D, kepingin dapat E, dapat F, dapat G, terus. Nah, karena kita selalu kepingin more and more, lebih dan lebih lagi, maka kita tidak akan pernah merasakan fulfillment yang sejati. Atau fulfill yang sejati. Nggak akan pernah. Terpenuhi sejati nggak pernah. Karena terpenuhi yang terjadi karena more, ini cuma sifatnya adalah temporary. Ini cuma sementara. Oke? Apa ada yang baru dari ilmu ini? Nggak ada yang baru kan? Kita semua tahu bahwa kalau kita berharap pada satu hal yang eksternal, kalau kamu sekarang membuat kriteria kebahagiaanmu dari satu hal yang eksternal, maka rasa bahagiamu yang tercapai, kalaupun itu bisa tercapai, itu akan cuma temporary. Cuma sementara. Alias palsu. Karena apa? Segala sesuatu yang sifatnya temporary, ini tidak sama dengan real. Alias sama dengan not real. Tidak nyata. Tapi sayangnya adalah, ya eksternal ya. Tapi sayangnya adalah kita itu terlalu melekat pada eksternal. Kita membuat barrier diri kita sendiri. Oke, kita membuat persyaratan yang berhubungan dengan dunia eksternal, yang harus butuh pencapaian di dunia eksternal agar kita bisa bahagia, agar kita bisa fulfill. Padahal fulfill yang terjadi kalau kamu mendapatkan dari eksternal adalah fulfill yang temporary, yang cuma sementara. Kenapa? Because sebentar lagi kamu akan I want more. Saya mau yang lebih, mau lagi. Nah, ingat, segala sesuatu yang temporary itu tidak nyata. Kamu akan selalu diperbudak karena more itu sampai di mana ujungnya? Saya tanya, di mana? Pertanyaan ini bagus banget ya. Renungkan, untuk direnungkan adalah gini. Di mana ujungnya more? Di mana? Nggak ada. Ada yang bertanya, Pak, enough itu di mana? Oke, ya sampai kamu mengatakan enough. Cukup, sudah. Tapi pertanyaan sekarang, di mana enough itu? Enough hanya akan muncul kalau kamu lepas, betul sekali, dari source-nya. Source-nya apa? Lepas dari source-nya. Source-nya more adalah apa? Betul sekali. Source-nya more adalah pikiran. Begitu kamu rajin untuk melepas pikiran, begitu kamu rajin untuk tidak terlalu depend on pikiran, kamu membuat pikiranmu dalam tanda kutip lebih terdidik, maka kamu baru mengenal kata enough. Selama itu tidak dilakukan, ya nggak mungkin. Kalau kamu selalu bilang, saya nggak punya waktu, Pak. Saya sibuk, Pak. Wah, sibuk. Mana ada waktu? Sibuk. Terus, kalau kamu always sibuk, itu artinya kamu sudah kena, kamu nggak bisa melepas mind. Kamu sudah kena pengaruh mind. Ya, mind sudah jadi mastermu. Karena dalam dunia, hanya mind yang selalu sibuk. Hanya mind yang selalu nggak punya waktu. Oke. Jadi, enough itu di mana? Ya, kalau kamu berani melepas pikiran. Itulah yang kita lakukan pada saat kita meditasi. Kita melepas pikiran. Sejenak. Bukan selamanya, bukan. Sejenak. 5 menit, 10 menit. Lepas sebentar aja, pikiran kita jauh lebih refresh.
Suruh dia istirahat, capek. Komputer aja kalau dibuka terus digeber terus jebol juga kan. Ya, capek. Istirahat aja dulu. Ya, pikiran sudah istirahat, pikiran sudah refresh, boom. Oke, balik lagi sekarang. Kalau kamu selalu kepengen more, ya terus kamu selalu depend on eksternal, kamu udah tahu nih habis gini akan ada more, maka selamanya kamu gak akan pernah fulfill. Artinya, maka selamanya kalau kamu kebahagiaanmu depend on external condition, maka selamanya kamu gak akan pernah bahagia. Kenapa? Ya, karena ada ini. Oke. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa kebahagiaan sejati itu tidak dicari dari eksternal. Kebahagiaan sejati itu adanya di mana? Di internal. Betul sekali. Jadi salah besar kalau kamu mengatakan saya akan bahagia Pak kalau sudah punya rumah besar, kalau utang saya sudah lunas, kalau anak saya sudah jadi orang kaya, kalau saya sudah dapat suami kaya, kalau mau ada di eksternal semuanya, maka percaya deh sama saya, tidak akan ada impian yang terpenuhi, tidak ada goal yang terpenuhi yang bisa bikin kamu bahagia, gak ada. Tapi kamu gak percaya, kamu lakukan terus, ya silakan coba terus. Ya akhirnya terus panjang hidupmu cuma isinya mengejar impian, mengejar impian, mengejar impian. Karena kamu berpikir, itu pasti lebih bahagia lagi. Pasti lebih bahagia lagi. Karena kebahagiaan itu tidak letaknya di internal. No. Sorry. Ya, karena kamu mencari kebahagiaan yang ada di eksternal, bukan di internal. Rumah mewah tidak menjamin kebahagiaan. Gak percaya kan? Ya cari sendiri buktinya. Rumah gubuk tidak menjamin kesedihan. Nggak percaya kan? Cari aja buktinya. Kenapa? Karena kamu mau sedih ataupun mau bahagia tergantung dari, betul sekali, tergantung dari internalmu. Kalau internalmu kamu bisa bahagia, biarpun kamu tidur di rumah gubuk sekalipun, ya kamu berbahagia. Tapi kalau internalmu sudah sedih, hancur, kecewa, depresi, stres, kamu mau tidur di istana raja pun, ya nggak akan bisa bahagia. Karena bahagia itu tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, tapi bahagia itu terpengaruh dari faktor internal. Nah, itulah teman-teman kelas Reality Transform yang akan saya adakan di bulan Juli 2023. Kelasnya sangat spesial. Tidak semua orang bisa ikut di kelas itu karena grupnya sangat elit, sangat khusus. Berbayar, of course. Topiknya apa? Topiknya adalah kita memanajemen dunia internalnya. Membawa fokus kita kepada dunia internal, bukan pada eksternal. Yes, kita akan belajar manifestasi, yes. Tapi kita tidak fokus pada eksternal. Sehingga kalau Anda ikut di kelas itu, nggak ada janji-janji muluk bahwa, nanti setelah kamu ikut kelas ini, uang akan datang kepada dirimu dengan sangat mudah. Hidupmu akan smooth. Wah, apapun yang kamu inginkan tercapai. No, itu fokusnya menuju ke sini. Itu semua nggak akan ada guna. Caramu meminta akan sangat berbeda. Caramu memanifestasi akan sangat berbeda kalau internalmu itu sudah tertata rapi. Sudah terdidik. Fokusmu sudah sering ke internal. Kamu punya banyak pengetahuan. Oh, begini tuh dunia internal. Nggak cuma melulu dunia eksternal terus. Oke? Ketika dunia internalmu sudah dirubah, maka caramu melihat eksternal juga berubah. Caramu melihat hidup juga berubah. Persepsimu berubah. Semuanya berubah. Otomatis perubahan itu dimulai dari mana? Dari internal. Dari dalam. Nah, itulah sebabnya kita perlu waktu. Nggak ada ngomong perubahan itu langsung terjadi instan boom. Habis ikut kelas. Nggak bisa. Dan tidak ada rahasia apapun, teman-teman. Nah, ini harus saya buka. Kalau kamu mengatakan ada rahasia yang satu jurus dipakai semuanya untuk mengubah instan, nggak mungkin. Saya bisa memberikan saran A, B, C, D, E, F, G, tapi pakailah. Kamu perlu waktu untuk trial and error, betul? Nggak ada rumus lain. Sudahlah. Saya nggak mau memberikan janji-janji palsu. Nggak ada cara jalan pintasnya, nggak ada. Kamu ikut Reality Transform juga bukan berarti langsung, wah, kamu hebat, sukses, habis gini, kaya raya, tajir melintir. Nggak ada lagi masalah. Itu scam, betul? Kamu tetap harus do effort. Karena setiap orang adalah unik dan tidak ada yang bisa mengubah dirimu selain dirimu sendiri.
Kamu mau berguru pada siapapun, gurunya sehebat apapun, kalau kamu tidak mau, tidak niat, tidak punya keinginan untuk mengubah, ya nggak bisa. Itu kan dirimu sendiri. Setiap orang adalah unik. Karena itulah kita juga perlu grup yang saling mensupport agar kita bisa sama-sama nih ketika dalam proses error, mungkin kamu sedang bingung, kok begini, kok begitu. Kita punya partner untuk berdiskusi. Kalau begini gimana? Coba kalau begini gimana? Kita nggak bisa buat satu metode berlaku untuk semuanya, nggak mungkin. Tapi kita bisa berdiskusi. Saya pernah punya pengalaman seperti itu, kalau kamu lakukan seperti ini, coba dulu. Mungkin kamu modifikasi. Boleh. Ya. Tapi kita butuh support. Kita butuh teman-teman yang mendukung kita. Sehingga kita bisa maju bersama, kita bisa berada di jalan yang sama. Bukan jadi orang yang sama. Bukan. Tapi masing-masing menjadi diri kita sendiri. Versi kita sendiri. Masing-masing. Menjadi mengenal internal kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Wah. Sehingga kalau internalmu sudah bisa dirubah, pelan-pelan, proses. Nggak ada yang instan. Hargai proses. Ya, kalau internalmu bisa berubah sampai satu titik tertentu, kamu akan melihat segalanya bisa berubah. Kamu akan melihat dunia yang baru. Kamu akan melihat satu hal yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Semuanya itu bermula dari mana? Dari internal. Oke? Semoga kita berjodoh ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tertarik untuk ikut kelas itu, 1 bulan ya. Nanti kita full 1 bulan Juli, itu kita benar-benar full. Kita akan belajar bersama. Anda belajar, ada materi, kita bisa ngobrol, bisa chatting, ada grup Telegram, kita bisa terus berada di dalam grup itu. Kita meskipun kelas sudah selesai, kita tetap berkelanjutan pembelajarannya. Kalau teman-teman pengen ikut atau siapa tahu berjodoh, silakan Anda kirim email ya. Kirim email, tulis minat. Sini ya. Kirim ke kelas.irwanhero@gmail.com. Oke, sekali lagi ya. Kelas ini adalah kelas berbayar, teman-teman. Of course, kita harus win-win. Kelas ini kelas berbayar. Anda akan saya kasih video. Sekarang masih bulan Juni. Nanti kelasnya akan dimulai di bulan Juli ya. Juli 2023. Jadi Anda masih punya waktu 1 bulan untuk berpikir. Jangan buru-buru memutuskan. Saya akan kasih Anda video. Kalau Anda masuk di dalam kelas, kasih email. Saya akan kasih video yang hanya bisa dilihat oleh teman-teman yang mendaftar di. Jadi video itu digunakan untuk membuat teman-teman bisa memikirkan ulang, merenungkan ulang. Apa iya saya akan pantas berada di kelas ini? Karena sekali lagi, kelas ini tidak untuk semua orang. Tentu saja saya sadari itu. Yes, kita harus fair ya. Kita harus win-win. Dan saya maunya cuma maksimum 20 orang. Karena kalau terlalu banyak orang, ya ngatur vibrasinya agak sulit. Terlalu banyak kepentingan. Ya, karena itu saya kepinginnya maksimum cuma 20 orang. Nggak tahu lah, siapa tahu kita berjodoh kan? Nggak ada yang tahu. Kalau ada berjodoh ya ayo, nggak berjodoh ya mungkin next time. Semoga Anda bisa dapatkan insight, teman-teman. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all.